Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas seputar dunia NPCNA mengenai dynamic routing OSPF. Konsep dynamic routing. Dynamic routing adalah teknik dalam jaringan komputer di mana router secara otomatis menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke tujuan. Hal ini memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Berbeda dengan routing statis yang mengharuskan admin memasukkan route secara manual. Dynamic routing menggunakan protokol routing untuk berbicara antar router dan berbagi informasi tentang topologi jaringan. Secara sederhana, jika ada satu jalan yang terputus atau macet, router akan secara otomatis mencari jalan alternatif tanpa campur tangan manusia. Dynamic routing memiliki dua konsep. Yang pertama ada IGP, Internet Gateway Protocol. IGP adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing di dalam satu autonomous system yang sama. AS adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu kendali administrasi, seperti jaringan internal satu perusahaan, kampus, atau ISP. Yang kedua ada EGP, Exterior Gateway Protocol. EGP adalah protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan satu autonomous system dengan autonomous system lainnya. Pengenalan OSPF. OSPF adalah kepanjangan dari Open Shortest Path First. Adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol, dan juga merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area, yang support pada IPv4 dan IPv6. Cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load atau route. Yang dipilih adalah route tercepat. OSPF area. Tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutuhan. Jenis-jenis area OSPF. Yang pertama ada backbone area. Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logika. Kedua ada standard atau default area. Merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABA. Area border router yang terhubung dengan area 0 backbone area. Yang ketiga ada stub area, area yang berada di paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route. Informasi route luar digantikan oleh default route. 4 ada nodes to be area atau NSSA. Variasi dari stub area yang tidak menerima external route dari area lain, tetapi masih bisa menerima atau mendistribusikan external route dari router yang masih berada dalam satu area tersebut. OSPF left ada migrasi routing, merubah left static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Konfigurasi network mendaftarkan DAC directly added connection sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Kemudian skalabilitas jaringan. Mencoba menambahkan router baru dengan melakukan konfigurasi OSPF. Dengan demikian, informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Pada pembahasan ini, saya juga akan mencoba membahas dan mempraktekkan terkait OSPF prepare topologi, OSPF lab 4 router, OSPF test koneksi dan prepare network baru, OSPF lab 5 router, dan yang terakhir ada OSPF test koneksi dan redistribute default route. Langsung saja pada pembahasan terkait dynamic routing OSPF, saya akan mencoba lakukan mengenai OSPF prepare topologi. Untuk sebelumnya di sini pada perangkat mikrotiknya sempat saya matikan. Jadi untuk IP yang saya dapatkan pada router 1 bukan lagi 182. Jadi bisa kita cek, buka konsol mikrotik router 1-nya, lalu langsung saja ketikkan IP address print.
Nah, di sini untuk IP baru yang saya dapatkan adalah 176. Bisa kita langsung edit saja. Apply. Oke, sudah. Selanjutnya karena di sini mendapatkan IP yang baru, jadinya kita perlu melakukan routing antara PC dengan emulator VNetLab agar router bisa saling terhubung. Langsung saja buka komen atau CMD, run administrator, lalu coba ketikkan root at 10.0.137.176. Untuk subnet masknya 255.255.255.255. Dan yang terakhir, isikan IP yang kita gunakan pada VNet Lab-nya. Terletak pada bagian atas ini, 192.168.253.141. Enter. Lalu coba lakukan ping 10.0.137.176. Enter. Oke, di sini sudah. Untuk selanjutnya, kita buka Winbox-nya untuk konekkan router 1 ini ke Winbox. Kemudian connect. Setelah router 1 berhasil connect ke Winbox, lanjut router kedua connect ke Winbox via router 1, kemudian router 3 dan router 4. Untuk langkah selanjutnya, saya buka konsol router 2 terlebih dahulu. Setelah itu, jangan lupa aktifkan fitur Romonnya. Lalu ketikkan tool Romon, enter, kemudian set enable sama dengan yes. Selanjutnya print. Lalu saya coba buka router satunya. Jangan lupa pergi ke menu tools, Romon, dan checklist bagian enable-nya. Klik new Winbox. Connect to Romon. Oke, di sini terdapat router 2, bisa diklik connect. Di sini untuk router 2-nya berhasil connect ke Winbox. Kemudian lanjut ke router ketiga. Connect to Romon. Klik router 3. Jangan lupa untuk aktifkan fitur Romonnya terlebih dahulu. Untuk router 3 juga berhasil connect ke Winbox. Dan yang terakhir, konekkan router 4 via router 1. Connect to Romon. Klik router 4-nya. Oke, di sini untuk router 2, 3, dan 4 sudah berhasil connect ke Winbox semuanya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan kali ini adalah mendisable static routing yang sudah kita buat sebelumnya. Karena saya ingin konfigurasi topologi menggunakan dynamic routing. Semisal static routingnya masih dalam keadaan aktif, nantinya akan tabrakan. Kita coba buka router 1, menu IP, routes, pada bagian informasi AS aktif statiknya, bisa kita disable. Lanjut ke router kedua, IP, routes, kemudian router ketiga,
Selanjutnya untuk yang terakhir router 4, IP routes. Oke, di sini untuk masing-masing routernya pada informasi AS aktif statik sudah di-disable semua. Terkait prepare topologi mungkin sampai di sini. Pada pembahasan selanjutnya saya akan coba lakukan OSPF Lab 4 router. Pada pembahasan terkait OSPF Lab 4 router, di sini kita bisa masuk ke router 1. Pada bagian router 1 ini, untuk melakukan konfigurasi OSPF, bisa pergi ke menu routing, kemudian OSPF, lalu pergi ke interface template. Sebelum mencoba lakukan terkait Lab 4 router, untuk router 1 memiliki 3 DAC, IP, routes. Nah, di sini untuk 137.0 adalah IP yang mengarah ke ISP, lalu 10.0 mengarah ke router, dan 1.0 mengarah ke klien. Untuk IP ISP tidak perlu kita gunakan, jadi kita hanya menggunakan 2 DAC saja, yaitu 10.0 dan 1.0. Bisa kembali ke menu routing OSPF, lalu klik Add. Pada bagian areanya ini belum terdapat backbone. Jadi saya harus membuatnya terlebih dahulu. Pergi ke instance, klik Add. Pada bagian instance init, langsung kita apply OK tanpa merubah apapun. Lalu area, pada bagian namanya ganti menjadi backbone. Bisa langsung kita apply OK. Selanjutnya coba kembali ke interface template, klik Add. Nah, di sini untuk areanya sudah terdapat backbone. Langsung saja kita tambahkan network yang pertama, yaitu yang mengarah ke klien terlebih dahulu, 192.168.1.0/24. Apply OK. Selanjutnya tambahkan yang mengarah ke router, yaitu 10.10.10.0/24. Apply OK. Selanjutnya kita coba lakukan pada router kedua. Menu routing, OSPF, kita coba cek DAC-nya terlebih dahulu. Menu IP, routes. Pada router 2 ini terdapat 3 DAC. Untuk router 1 yaitu 10.0, lalu 20.0 adalah router 3, dan 2.0 ini yang mengarah ke klien. Langsung saja kita coba buka menu routing lagi. Kemudian jangan lupa untuk membuat areanya terlebih dahulu. Lalu pergi ke interface template, klik Add. Untuk network yang pertama kali saya tambahkan adalah yang mengarah ke router 1, yaitu 10.10.10.0/24. Apply OK. Lalu tambahkan yang mengarah ke router 3. Sepuluh 20.20.0/24. Apply OK. Dan yang terakhir tambahkan yang mengarah ke klien, 192.168.2.0/24. Apply OK. Lanjut ke router ketiga. Saya cek DAC-nya terlebih dahulu.
Untuk router 3 terdapat 3 DAC, yang dimana 20.0 mengarah ke router 2, 30.0 mengarah ke router 4, 20.0 mengarah ke router 2, 30.0 mengarah ke router 4, dan 3.0 mengarah ke klien. Langsung saja kita kembali ke menu routing OSPF. Di sini saya membuat area backbone-nya terlebih dahulu. Lalu kembali ke interface template. Untuk network yang pertama saya tambahkan adalah yang mengarah ke router 2, 10.20.20.0/24. Apply OK. Lanjut tambahkan yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.30.0/24. Apply OK. Selanjutnya tambahkan yang mengarah ke klien 192.168.3.0/24. Apply OK. Yang terakhir pergi ke router 4. Jangan lupa untuk mengecek DAC-nya terlebih dahulu. Untuk router 4 ini terdapat 2 DAC, 4.0 mengarah ke klien dan 30.0 mengarah ke router 3. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Menu routing OSPF. Jangan lupa untuk membuat area backbone-nya. Lalu pergi ke area, klik add. Setelah itu pergi ke interface template. Di sini saya tambahkan yang mengarah ke klien terlebih dahulu 192.168.4.0/24. Apply OK. Lalu tambahkan yang mengarah ke router 3 10.30.30.0/24. Oke, di sini sudah jadi setiap routernya sudah ditambahkan DAC OSPF. Sehingga ketika dilihat pada routing table-nya, saya coba pada router 1 terlebih dahulu. Menu IP, routes. Nah, di sini terdapat informasi DAO, yaitu Dynamic Active OSPF, yang artinya sudah bisa komunikasi. Saya coba cek pada router kedua, menu IP, routes. Untuk router kedua juga sudah terdapat informasi DAO. Lalu router ketiga, untuk router 3 juga sudah ada. Kemudian router keempat. Nah, di sini untuk router keempat juga sudah ada informasi DAO. Mungkin ini saja terkait OSPF Lab 4 router. Untuk langkah selanjutnya, saya akan coba lakukan tes koneksi dan prepare network baru. Untuk dynamic routingnya sudah diaktifkan konfigurasinya pada router keempat. Untuk langkah selanjutnya, saya akan lakukan uji coba untuk ping ke router 4 dari router 1. Di sini buka router satunya, lalu pergi ke new terminal. Langsung saja coba ketikkan ping 10.30.30.2, enter. Sudah berhasil. Nah, kemudian saya ingin coba dari router 4 ping dari network 4.0 ke arah router 2 yang memiliki IP 10.2. Di sini buka router 4-nya, lalu pergi ke new terminal.
Lalu kita coba lakukan ping dengan menggunakan src address ping. Di sini kan ingin ping ke 10.2. 10.10.10.2 src address 192 168 4.1 enter. Oke, di sini untuk router 4 berhasil ping ke arah router 2 menggunakan src address. Setelah sudah berhasil melakukan tes koneksi, kali ini saya juga akan kembangkan topologi baru, yaitu satu buah mikrotik dan satu buah VPC. Langsung saja, pada bagian mikrotiknya jangan lupa untuk dinyalakan, dan pada bagian VPC-nya, pada deskripsinya bisa diganti menjadi VPC 5. Setelah mikrotiknya sudah dinyalakan, hubungkan dengan router 4. Setelah itu, buka konsol pada mikrotik yang baru. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin mengganti hostname-nya terlebih dahulu menjadi router 5. Langsung saja, sistem, identity, enter, lalu set name, sama dengan router 5. Enter. Untuk ini sudah berganti menjadi router 5. Pada bagian deskripsinya juga jangan lupa untuk diganti menjadi router 5. Kemudian saya ingin mengkonekkan router 5 ini dengan Winbox via router 1. Oleh karena itu, saya aktifkan fitur Romonnya terlebih dahulu. Tool, Romon, set enable, sama dengan yes. Print. Untuk fitur Romon pada router 5-nya sudah berhasil diaktifkan. Lalu coba pergi ke router 1. Setelah itu open new Winbox. Connect to Romon. Klik router 5. Oke, di sini untuk router 5-nya berhasil connect ke Winbox via router 1. Selanjutnya, hubungkan router 5 dengan kliennya, yaitu VPC 5. Setelah router 5 ini berhasil connect ke Winbox via router 1, jangan lupa untuk melakukan addressing pada router 5-nya, menu IP, addresses, klik add, tambahkan ether 1 dan ether 2-nya, yaitu 10.40.40.2/24, interface ether 1, apply, oke. Tambahkan untuk ether 2-nya 192.168.5.1/24, interface ether 2, apply, oke. Nah, di sini saya lupa, saya sudah menyiapkan beberapa nodes, yang dimana untuk IP 40.1 untuk ether 3 pada router 4 yang mengarah ke router 5.
Selanjutnya untuk IP 40.2 untuk Ether 1 pada router 5, IP 5.1 untuk Ether 2 pada router 5 yang mengarah ke klien, dan 5.2 untuk IP si kliennya, yaitu VPC 5. Buka kembali Winbox-nya. Setelah itu saya ingin langsung konfigurasikan pada router 4-nya. Menu IP, addresses, klik add. Di sini tambahkan yang mengarah ke router 5 pada bagian Ether 3-nya, yaitu 40.1. Langsung saja 10.40.40.1/24. Interface Ether 3. Oke, sudah. Untuk pembahasan terkait tes koneksi dan prepare network baru sudah selesai. Selanjutnya saya akan coba lakukan OSPF Lab 5 router. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya coba lakukan topologi pada 5 router. Yang pertama, lakukan untuk router 4 terlebih dahulu. Kita coba cek pada menu IP, routes. Nah, di sini untuk router 4 pada bagian routing table-nya belum berkenalan dengan network 5.0, dan untuk router 5-nya juga belum berkenalan dengan network 40.0. Langsung saja kita lakukan konfigurasi dynamic routing pada router 4. Menu routing, OSPF, lalu pergi ke bagian interface template, klik add, tambahkan network 40.0, 10.40.0/24. Areanya backbone, apply, oke. Untuk router 4 sudah. Coba lakukan pada router kelima. Menu routing, OSPF. Di sini untuk areanya belum saya buat, jadi dibuat terlebih dahulu ke bagian instance. Apply, oke. Lalu area. Untuk namanya ganti menjadi backbone. Setelah itu pergi lagi ke interface template, klik add, tambahkan network 5.0, 192.168.5.0/24. Apply, oke. Dan yang kedua, tambahkan yang mengarah ke router 4 pada router 5 ini, 10.40.40.0/24. Areanya backbone, apply, oke. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi dynamic routing pada router 4 dan router 5, saya akan coba langsung cek tabel routing di setiap router 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah akan terdaftar secara langsung terkait seluruh network-network yang ada pada topologi ini. Saya akan coba cek pada router 1 terlebih dahulu. Menu IP, routes. Nah, di sini sudah terdaftar network 5.0 dan 40.0. Lanjut cek ke router kedua. Menu IP, routes. Untuk router 2 juga sudah terdapat 5.0. Selanjutnya ke router ketiga. Untuk router ketiga juga sudah terdapat informasi DAO 5.0. Lalu router keempat. Oke, sudah ada di router 4 juga. Yang terakhir, coba cek di router 5. IP, routes. Untuk router 5 pastinya sudah ada. Kita coba cek yang lainnya. Oke, sudah. Terkait OSPF Lab 5 router ini sudah selesai.
Selanjutnya saya akan coba lakukan tes koneksi dan redistribute default root. Setelah sudah melakukan OSPF Lab 5 router, saya akan coba lakukan juga tes koneksi dan redistribute default root. Untuk yang pertama, di sini saya coba lakukan tes koneksi ke router 4, pergi ke new terminal. Semisalnya dari router 4 ini ingin ping ke router 1 yang memiliki IP 10.1. Bisa kita coba lakukan saja. Ping 10.10.10.1, enter. Berhasil. Nah, selanjutnya di sini kan untuk router 4 dan kliennya memiliki IP 4.0. Kemudian, ia ingin melakukan ping ke arah router 2 yang memiliki IP 2.0. Jadi dia bisa menggunakan ping dengan SRC address saja. Bisa kita coba lakukan ping 10, mohon maaf, ping 192.168.2.1, SRC address 192.168.4.1, enter. Nah, di sini untuk router 4 berhasil melakukan ping menggunakan SRC address yang mengarah ke router 2. Oke, di sini untuk router 4 berhasil melakukan ping menggunakan SRC address mengarah ke router 2. Selanjutnya, saya akan coba lakukan terkait redistribute default root, yang dimana redistribute default root ini adalah proses menyebarkan atau mengiklankan informasi default root dari suatu router ke router-router lain dalam satu domain routing dinamis seperti OSPF. Nah, contohnya pada default root ini adalah 0.0.0.0/0 yang dipakai router kalau tidak tahu harus kirim paket kemana, biasanya arah ke internet. Kemudian untuk redistribute sendiri adalah mengambil root dari sumber lain lalu dimasukkan ke protokol routing yang sedang jalan supaya disebar ke router lain. Langsung saja kita coba lakukan prakteknya. Buka router 1, lalu menu routing, OSPF, pergi ke bagian instance. Pada bagian instance ini kan tadi kita sudah membuat untuk area backbone-nya. Kita klik saja, lalu klik yang bagian originate default. Untuk always-nya ganti menjadi if install, apply, oke. Kita bisa cek pada router 2, IP, routes. Nah, di sini terdapat informasi DAO dengan DST address-nya adalah 0.0.0/0. Selanjutnya, router ketiga. Jadi untuk distribute default root ini cukup dilakukan pada router 1 saja. Kita coba cek router ketiga juga sudah terdapat informasi DAO dengan DST address-nya 0.0.0/0. Kemudian router keempat, IP, routes. Untuk router 4 juga sudah ada. Yang terakhir router kelima. Oke, di sini untuk masing-masing routernya sudah terdapat informasi DAO redistribute default root, yang artinya untuk sisi router dan sisi klien sudah bisa internetan. Jadi, jika dicek pada terminal router 5, lalu coba lakukan ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8, enter. Dipastikan berhasil. Selanjutnya saya ingin coba lakukan ping internet ini dari network VPC 5, yaitu 5.0 dengan bantuan IP 5.1. Langsung saja
ping 8.8.8.8 src address 192.168.5.1. Enter. Jangan lupa dicek dulu, takutnya ada kesalahan pengetikan. Enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Enter. Berhasil. Selanjutnya, saya ingin coba lakukan ping google.com. Nah, di sini untuk melakukan ping google.com atau ping DNS masih belum bisa karena pada bagian DNS-nya belum disetting. Jadi kita lakukan setting DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Enter. Kita coba langsung lakukan ping google.com. Enter. Berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan coba lakukan aktivasi salah satu VPC. Misalnya VPC 2 ingin ping ke internet. Kita buka konsol VPC 2-nya. Pada bagian ini saya lakukan addressing ulang IP 192.168.2.1/24 192.168.2.1/24. Mohon maaf, di sini seharusnya 2.2. Enter. Show IP. Langsung saja kita coba lakukan ping 8.8.8.8. Enter. Berhasil. Selanjutnya, lakukan ping google.com. Di sini saya ingin coba lakukan setting IP DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu ping google.com. Enter. Selanjutnya, di sini saya coba lakukan aktivasi salah satu VPC. Misalnya, VPC 2 ingin ping ke internet. Untuk langkah pertama di sini saya lakukan addressing ulang IP 192.168.2.2/24 192.168.2.1/24. Enter. Show IP. Langsung saja kita lakukan ping ke internet. Ping 8.8.8.8. Enter. Berhasil. Selanjutnya saya coba lakukan ping google.com. Di sini jangan lupa untuk setting DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS 8.8.8.8. Enter. Lalu coba lakukan ping ke internet lagi. Ping 8.8.8.8. Enter. Setelah itu ping google.com. Berhasil. Oke, pada bagian VPC 2 sudah berhasil melakukan ping ke internet dan ping google.com. Mungkin ini saja untuk materi terkait Redis Reboot Default Root. Saya juga di sini sempat lupa untuk memberikan network antara router 4 dan router 5. Kemudian
router 5 dengan si kliennya. Langsung saja kita berikan. Untuk network antara router 4 dan router 5 adalah 40.0, 10.40.40.0, play. Kemudian network yang akan dimiliki antara router 5 dengan si kliennya yaitu VPC 5 adalah 5.0, 192.168.5.0. Play. Oke, sudah. Mungkin ini saja untuk kesempatan kali ini terkait praktek yang saya lakukan mengenai redistributed default route. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.